Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat 1, 2, 3 dan 4 itu ada sumpah, ya, ada sumpah. Tentunya jawab sumpah ada dalam tafsir itu pasti ada. Allah bersumpah sebagai contoh di ayat lain punya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila ia sunyi. Ma wadda'aka. Di sini jawab sumpahnya. Demi waktu duha, demi waktu malam. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu itu adalah merupakan jawab sumpah dari wadduha wal laili idza saja. Nah, di ayat ini di mana jawab sumpahnya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jawab sumpahnya adalah atau yang disebut dengan muqsam alaih, dibuang. Jadi jawab sumpahnya itu ditakdirkan, dibuang atau dimahdzuf. Maka jawab sumpah yang terbuang itu adalah demi fajar, demi malam, 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Sungguh jawaban sumpah ini dibuang, takdirnya adalah sungguh kalian wahai kafir Mekah pasti akan diazab sebagaimana diazab kaum-kaum sebelum kalian. Maka nanti setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kaum yang Allah hancurkan, ya, yang Allah hancurkan karena ingkarnya mereka kepada Allah dan kepada rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Sebahagian lain mengatakan bahwasanya jawab sumpah itu adalah pada ayat yang ke-14. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, maha mengawasi, benar-benar mengawasi. Jadi Allah bersumpah dengan fajar, dengan malam, atau dengan 10 malam Zulhijjah dan lain sebagainya. Allah ingin menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi makhluknya. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk itu semua diketahui dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu kaum yang ingkar, yang mereka tinggal di Al-Ahqaf, di daerah Hadramaut di Yaman, yang mana mereka merupakan manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik yang sampai-sampai mereka mengatakan dalam surat Fussilat, "Waqalu man asyaddu minna quwwah." Adakah manusia atau makhluk yang lebih kuat dari kami? Karena mereka mempunyai fisik yang sangat kuat. Dengan fisik mereka yang kuat ini, maka membangun sebuah kota, namanya kota Iram, ya, yang mana kota itu merupakan kota yang paling maju peradabannya di zamannya. Bahkan belum ada kaum-kaum sebelumnya, baik dari kalangan kaum Fir'aun yang sebelum mereka dan kaum Nabi Nuh dan lain sebagainya, belum pernah membuat sebuah perkotaan secanggih perkotaan yang mereka bangun. Maju, ya, peradaban mereka sangat maju pada saat itu. Namun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, sehingga Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Tapi justru mereka malah mengingkari Nabi Hud alaihi salam
Dan oleh karena itu ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin. Angin yang sangat dingin yang menghancurkan mereka. Yang mana angin ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka selama sekitar seminggu. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam dalam surat Al-Haqqah. Allah mengutus angin itu kepada mereka 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, 7 malam ditambah 8 hari. Ya. Kemudian fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kemudian setelah angin itu berhenti, jadi selama 8 hari, 7 malam 8 hari itu non-stop, anginnya dingin, dan disebutkan dalam riwayat mereka terbang ke udara. Kemudian setelah angin itu selesai, maka mereka sudah kering. Ya, badannya kering dan terputus kepala mereka dari tubuh mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka seperti pohon kurma yang terputus pucuknya. Nah, itulah kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena mereka durhaka kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Di ayat yang ke-6 Allah mengatakan, ayat yang ke-7 Allah mengatakan Iram dzatil imad. Kaum 'Ad ini adalah merupakan penduduk Iram, ibu kota 'Ad pada saat itu yang mereka bangun dengan peradaban yang luar biasa. Dzatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Dan belum pernah diciptakan, ya, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ya, Fir'aun mempunyai bangunan yang luar biasa, ada piramid, ada sphinx, tapi ya kaum 'Ad ini masih lebih dari itu lagi, lebih canggih dan lebih megah begitu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekilas tentang kaum 'Ad, kemudian Allah juga menyebutkan tentang kaum Samud. Kaum Samud ini adalah juga mereka adalah kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan keterampilan untuk membuat rumah dari pegunungan batu. Ya, tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Di dataran rendah mereka bangun istana, dan di pinggiran gunung bebatuan mereka jadikan rumah, yang dikenal sampai saat ini disebut dengan Madain Soleh. Dan mereka dengan kemampuan mereka ini seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menyembah berhala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Saleh alaihissalam, tetapi mereka mengingkarinya dan tidak meyakini akan kenabian Nabi Saleh alaihissalam, sehingga mereka meminta sebuah mukjizat sebagai bukti bahwasanya Nabi Saleh itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta dari bebatuan yang ada pada saat itu di perkampungan mereka, mereka meminta dari bebatuan ini dikeluarkan seekor unta, yang merupakan bukti bahwasanya Nabi Saleh adalah merupakan seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk mengeluarkan unta tersebut dengan izin Allah, maka unta itu pun keluar. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membunuh dan menyembelih unta Nabi Saleh. Fa'aqaruha idim ba'atha ashqaha. Bangkit salah satu orang yang paling celaka di antara kaum Nabi Saleh. Jumhur ulama mufassir mengatakan orang ini disebut dengan atau yang bernama Qudar bin Salif. Dia bangkit menyembelih onta Nabi Saleh itu, yang merupakan onta mukjizat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka menyembelihnya, dia menyembelihnya dengan persetujuan kaumnya. Sehingga azab itu pun tidak hanya menimpa Qudar bin Salib, tetapi menimpa semua kaumnya pada saat itu. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah ratakan azab itu kepada mereka semua. Bidzambihim, karena kesalahan mereka, dosa mereka. Kaum soleh ini wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Ya, mereka kaum soleh inilah kaum yang memotong batu-batu besar di lembah. Mereka jadikan sebagai rumah. Kemudian Allah juga sebutkan contoh lain yang Allah hancurkan di antara kaum karena keingkaran mereka kepada Allah dan keingkaran mereka kepada Rasulnya. Yaitu kaum Fir'aun. Wa Fir'auna dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak. Dzil autad, ada yang mengatakan pasak, yang artinya mereka mempunyai bangunan-bangunan megah, ya, yang merupakan hasil dari kerajaan-kerajaan mereka yang sampai saat ini masih terlihat sebagiannya utuh seperti piramid, Sphinx dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan al-autad inilah merupakan al-junud, tentara, karena Fir'aun itu mempunyai bala tentara yang menyerang Bani Israel pada saat itu. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di negara, artinya di negara Mesir. Fa aktsaru fihal fasad, maka lalu mereka berbuat kerusakan di dalam negeri itu, di negeri Mesir. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, karena itulah Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada kaum Fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan juga para pengikutnya di laut, ya, di laut yang terbelah pada saat itu dikarenakan tongkat yang dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dan ketahui bahwasanya Allah menyebutkan contoh-contoh umat sebelum umat Nabi Muhammad atau sebelum kafir Mekah, kafir Quraisy, agar orang-orang kafir Quraisy yang mendengarkan ayat ini ketika dibacakan mereka mengambil pelajaran. Kenapa? Seharusnya orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui hal-hal tersebut. Fir'aun dan pengikutnya hancur. Samud hancur. Kaum Ad juga hancur semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad. Allah utus Nabi Saleh kepada Samud. Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun. Tetapi mereka semua itu membangkang, akhirnya Allah hancurkan. Nah, begitu juga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kafir Mekah. Seharusnya kafir Mekah yang mempunyai hijr tadi, yang mempunyai akal, juga mengambil pelajaran. Kenapa? Karena kalau mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka nasib mereka juga tidak akan berbeda dengan nasib umat-umat sebelum mereka, yaitu umat Fir'aun, umat Samud, umat Ad dan lain sebagainya. Jikalau Fir'aun yang bala tentaranya besar, banyak, juga hancur. Dan juga kaum Ad yang mempunyai fisik kuat, badan besar, sangat-sangat tidak sebanding dengan orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Mereka mempunyai fisik lemah, tidak sebanding dengan kaum Ad. Kaum Ad juga Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Nah, seharusnya kafir Quraisy berpikir, tapi mereka tetap membangkang.